Semua orang di desa itu punya satu kesamaan. Mereka tidak pernah mau melewati hutan jati di ujung kampung saat hari mulai gelap. Bukan karena cerita yang jelas, bukan juga karena ada yang pernah melihat sesuatu secara langsung, tapi lebih karena perasaan yang sulit dijelaskan. Katanya, kalau terlalu lama berada di sana, suasana bisa berubah tanpa disadari. Awalnya biasa saja, lalu perlahan terasa salah. Aku sendiri tidak pernah terlalu percaya hal seperti itu. Bagiku, hutan tetaplah hutan, gelap, lembab, dan sunyi. Tapi masih masuk akal. Sampai akhirnya, aku mendengar cerita tentang satu area di tengah hutan itu. Tempat yang tidak pernah disebut dengan nama, tapi selalu dihindari. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat, justru karena tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada suara, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Hanya tanah gelap dengan pola aneh yang tidak pernah berubah. Meski hujan turun berhari-hari, rasa penasaran itu yang akhirnya membawaku ke sana. Dan saat pertama kali aku menginjakkan kaki di dalam hutan itu, aku langsung mengerti satu hal yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun. Tempat itu tidak menakutkan karena apa yang terlihat, tapi karena apa yang terasa seolah-olah. Hutan jati di pinggiran desa itu sudah lama dihindari warga, bukan karena angker secara terang-terangan, tapi karena suasananya yang selalu terasa berat setiap kali dilewati. Tanahnya lembab dan gelap, tertutup lapisan daun kering yang setengah membusuk, mengeluarkan bau asam yang menusuk. Di pagi hari, kabut tipis sering menggantung rendah, tidak pernah benar-benar hilang. Meski matahari sudah naik, jalan setapak yang dulu sering dipakai, kini hampir tidak terlihat. Tertutup akar dan lumpur yang licin. Setiap langkah terasa tenggelam sedikit, seolah tanah di sana tidak pernah benar-benar padat. Di tengah hutan itu, ada sebuah area terbuka yang jarang disadari orang. Tidak luas, tapi cukup berbeda untuk terasa asing. Tanahnya lebih gelap dari sekitarnya. Hampir hitam, dengan permukaan yang retak halus, membentuk pola melingkar yang samar. Jika dilihat sekilas, hanya seperti tanah kering biasa. Tapi jika diperhatikan lebih lama, polanya terasa tidak wajar. Di beberapa titik, sisa-sisa sesajen lama masih terlihat. Bunga yang sudah layu, daun kelapa yang mengering, dan serpihan kecil wadah anyaman yang hampir menyatu dengan tanah. Semuanya tampak ditinggalkan begitu saja, tanpa pernah diambil kembali. Akar-akar pohon jati di sekitar area itu tumbuh mencuat ke permukaan, melingkar, dan saling bertumpuk. Beberapa terlihat seperti menghindari bagian tengah, menciptakan celah kosong yang tidak tersentuh. Udara di sana terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan anehnya, tidak ada suara serangga sama sekali, hanya keheningan yang pekat, menekan perlahan, seolah tempat itu menahan sesuatu di dalam tanahnya. Dan tepat di tengah pola retakan itu, permukaan tanah terlihat sedikit lebih lunak, seperti baru saja bergerak. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku mulai kacau. Tempat itu jelas sama. Batu besar dengan ukiran melingkar itu tidak mungkin salah. Rian berdiri kaku di sampingku. Wajahnya pucat, matanya terus mengawasi sekeliling, seolah takut sesuatu muncul lagi. Kami sepakat untuk tidak panik. Katanya, kalau kami tetap berpikir jernih, pasti ada jalan keluar. Tapi ucapan itu terasa kosong. Ketika kami mulai berjalan dan kembali menemukan jejak yang sama, setiap arah yang kami pilih selalu berujung pada tempat itu lagi. Rasa lelah mulai menghantam. Waktu terasa aneh. Matahari seperti tidak bergerak, tetap berada di posisi yang sama sejak tadi. Aku mencoba melihat jam tanganku, tapi jarumnya berhenti. Detiknya tidak berjalan. Rian mulai berubah. Ia lebih banyak diam. Napasnya tidak teratur. Sesekali ia menoleh ke belakang, lalu mempercepat langkah tanpa alasan jelas. Ketika kutanya, ia hanya menggeleng dan bilang, "Aku tidak perlu tahu." Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat batu itu. Tidak ada pilihan lain. Duduk di sana membuat suasana terasa semakin berat. Udara dingin menusuk,
meski seharusnya masih pagi. Tanpa sengaja, aku memperhatikan ukiran di batu itu lebih dekat. Polanya seperti lingkaran yang saling terhubung, tapi di tengahnya ada bentuk yang menyerupai wajah yang tersenyum lebar. Aku mundur perlahan. Rian tiba-tiba berbicara, suaranya pelan dan berbeda. Ia bilang, tempat ini bukan menahan kami, tapi menunggu. Aku menoleh ke arahnya, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuatku semakin takut. Rian tidak melihat ke arahku. Tatapannya lurus ke depan, ke arah hutan yang gelap di balik pepohonan. Seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Aku mengikuti arah pandangnya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi semakin lama aku menatap, bentuk itu mulai terlihat. Sosok yang sama seperti sebelumnya, berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap kami dari kejauhan. Namun, kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, satu persatu, sosok lain mulai muncul di antara pepohonan. Semuanya berdiri dengan posisi yang sama. Wajah pucat, senyum lebar, mata kosong yang mengarah langsung ke kami. Rian menggenggam lenganku dengan kuat. Ia berbisik, suaranya hampir tidak terdengar, mengatakan, mereka sudah menemukan kami. Dan tanpa kami sadari, jarak antara kami dan mereka semakin dekat. Aku membeku melihat perubahan di wajah Rian. Senyum itu muncul perlahan, sama seperti yang kulihat pada sosok-sosok di hutan. Tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kosong. Aku mencoba menariknya lagi. Kali ini dengan tenaga penuh, tapi tubuhnya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Kakinya tetap melangkah maju, satu demi satu, menuju titik tengah lingkaran itu. Aku mulai panik. Kupanggil namanya berulang kali, berharap ada sedikit kesadaran yang tersisa. Tanganku gemetar saat memegang bahunya. Untuk sesaat, ia berhenti. Kepalanya sedikit menoleh ke arahku. Aku melihat matanya kosong, tidak ada Rian di sana. Tiba-tiba ia mendorongku hingga jatuh. Tidak keras, tapi cukup membuatku terlepas darinya. Aku terdiam di tanah. Napasku tercekat, sementara ia melanjutkan langkahnya tanpa ragu. Sosok-sosok di sekeliling kami mulai bergerak lebih dekat. Lingkaran itu kini hampir tertutup sepenuhnya. Mereka berdiri menghadap ke arah Rian, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aku mencoba bangkit. Meski kakiku terasa lemah, tidak mungkin aku meninggalkannya. Apapun yang terjadi, aku harus menariknya keluar dari lingkaran itu. Saat aku hendak melangkah masuk, sesuatu berubah. Udara menjadi lebih dingin. Tekanan di sekitarku terasa semakin berat. Dari tengah lingkaran, tanah yang gelap itu mulai terlihat bergerak, seperti permukaan yang tidak stabil. Aku terhenti. Rasa takut menahanku. Rian sudah berdiri tepat di tengah. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Senyum itu semakin jelas. Tangannya terangkat sedikit, seolah menyambut sesuatu yang tidak bisa kulihat. Lalu satu persatu, sosok di sekeliling ikut mengangkat tangan mereka. Gerakan yang sama. Serentak, aku mundur selangkah. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tanpa peringatan, Rian berbicara. Tapi, suaranya bukan suaranya. Lebih dalam, lebih berat, dan terdengar seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Ia mengatakan bahwa lingkaran ini sudah lama menunggu pengganti. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi satu hal terasa jelas. Rian bukan lagi Rian. Tanah di bawah kakinya semakin gelap, seperti membuka sesuatu. Aku bisa melihat bayangan bergerak di bawah permukaan itu, seperti ada kedalaman yang tidak seharusnya ada di sana. Aku memberanikan diri melangkah maju, meski rasa takut menahan setiap gerak. Aku tidak peduli lagi dengan apapun, aku hanya ingin menariknya keluar. Saat kakiku menyentuh batas lingkaran, semua sosok di sekeliling langsung menoleh ke arahku. Serentak, senyum mereka melebar, dan dalam satu detik, aku sadar bahwa aku baru saja melakukan kesalahan besar. Karena sekarang mereka tidak hanya menginginkan Rian. Aku membeku melihat perubahan di wajah Rian. Senyum itu muncul perlahan, sama seperti yang kulihat pada sosok-sosok di hutan. Tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kosong. Aku mencoba menariknya lagi. Kali ini
dengan tenaga penuh. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Kakinya tetap melangkah maju, satu demi satu, menuju titik tengah lingkaran itu. Aku mulai panik. Kupanggil namanya berulang kali, berharap ada sedikit kesadaran yang tersisa. Tanganku gemetar saat memegang bahunya. Untuk sesaat, ia berhenti. Kepalanya sedikit menoleh ke arahku. Aku melihat matanya kosong, tidak ada Rian di sana. Tiba-tiba ia mendorongku hingga jatuh. Tidak keras, tapi cukup membuatku terlepas darinya. Aku terdiam di tanah. Napasku tercekat. Sementara ia melanjutkan langkahnya tanpa ragu. Sosok-sosok di sekeliling kami mulai bergerak lebih dekat. Lingkaran itu kini hampir tertutup sepenuhnya. Mereka berdiri menghadap ke arah Rian, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aku mencoba bangkit. Meski kakiku terasa lemah, tidak mungkin aku meninggalkannya. Apapun yang terjadi, aku harus menariknya keluar dari lingkaran itu. Saat aku hendak melangkah masuk, sesuatu berubah. Udara menjadi lebih dingin. Tekanan di sekitarku terasa semakin berat. Dari tengah lingkaran, tanah yang gelap itu mulai terlihat bergerak. Seperti permukaan yang tidak stabil. Aku terhenti. Rasa takut menahanku. Rian sudah berdiri tepat di tengah. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Senyum itu semakin jelas. Tangannya terangkat sedikit, seolah menyambut sesuatu yang tidak bisa kulihat. Lalu satu persatu, sosok di sekeliling ikut mengangkat tangan mereka. Gerakan yang sama. Serentak, aku mundur selangkah. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tanpa peringatan, Rian berbicara. Tapi suaranya bukan suaranya. Lebih dalam, lebih berat, dan terdengar seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Ia mengatakan bahwa lingkaran ini sudah lama menunggu pengganti. Aku tidak mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal terasa jelas. Rian bukan lagi Rian. Tanah di bawah kakinya semakin gelap, seperti membuka sesuatu. Aku bisa melihat bayangan bergerak di bawah permukaan itu. Seperti ada kedalaman yang tidak seharusnya ada di sana. Aku memberanikan diri melangkah maju, meski rasa takut menahan setiap gerak. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Aku hanya ingin menariknya keluar. Saat kakiku menyentuh batas lingkaran, semua sosok di sekeliling langsung menoleh ke arahku. Serentak, senyum mereka melebar. Dan dalam satu detik, aku sadar bahwa aku baru saja melakukan kesalahan besar. Karena sekarang mereka tidak hanya menginginkan Rian, tatapan mereka langsung tertuju padaku. Ratusan mata kosong itu seolah menembus tubuhku, membuat napasku tercekat. Aku ingin mundur, tapi kakiku sudah berada di dalam lingkaran. Rasanya berbeda, lebih berat, seolah tanah di bawahku menahan setiap gerakan. Rian masih berdiri di tengah. Senyumnya tidak berubah. Ia perlahan menoleh ke arahku. Dan untuk sesaat, aku berharap ada sisa dirinya yang kembali. Tapi harapan itu hilang saat ia mengangkat tangannya ke arahku, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku menggeleng, mundur satu langkah. Namun, tanah di belakangku tidak lagi terasa seperti tanah biasa. Permukaannya berubah menjadi gelap, sama seperti yang ada di tengah lingkaran. Aku menoleh cepat. Dan saat itulah aku sadar, lingkaran itu semakin mengecil. Mereka merapat, sosok-sosok di sekeliling bergerak perlahan, menutup jarak. Tidak ada suara, tidak ada langkah yang terdengar. Tapi, posisi mereka terus berubah. Semakin dekat, semakin sempit, ruang yang tersisa untukku. Aku mencoba keluar dari lingkaran, berlari ke arah yang menurutku masih terbuka. Tapi, setiap langkah terasa seperti melawan arus yang tidak terlihat. Tubuhku berat, pikiranku mulai kabur. Di tengah kepanikan itu, aku kembali melihat jejak kaki di tanah. Banyak sekali, semua mengarah ke tengah. Tapi, kali ini, aku menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat. Tidak ada jejak yang keluar. Semua yang masuk berhenti di sana. Aku menatap Rian lagi. Ia masih menungguku. Tangannya tetap terulur, seolah aku memang harus datang. Dan entah kenapa, ada dorongan aneh dalam diriku untuk melangkah mendekat.
Seperti ada bisikan yang tidak terdengar, tapi terasa jelas di kepalaku. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba melawan, mengingat siapa aku. Kenapa aku ada di sini? Ini bukan tujuan kami. Kami hanya ingin berburu, kami hanya ingin pulang. Aku membuka mata. Sosok-sosok itu kini sudah sangat dekat. Wajah mereka terlihat jelas. Senyum yang sama, tatapan kosong yang sama. Dan kini, tangan mereka mulai terangkat ke arahku, mengikuti gerakan Ryan. Aku tahu waktuku tidak banyak. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksa tubuhku bergerak ke arah berlawanan. Setiap langkah terasa seperti menarik diri dari sesuatu yang mencoba menahanku. Dadaku sesak, kepalaku berdenyut. 1 langkah, 2 langkah. Aku hampir mencapai batas lingkaran. Tapi tiba-tiba, sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku dari bawah. Aku terjatuh. Tanah itu tidak lagi padat. Permukaannya seperti menelan, perlahan menarik kakiku masuk. Aku berusaha melepaskan diri, mencakar tanah di sekitarku. Tapi tidak ada yang bisa ku genggam. Aku menoleh ke depan. Ryan masih tersenyum. Dan kali ini, ia mengangguk pelan, seolah memastikan bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Cengkeraman di kakiku semakin kuat. Aku merasakan tarikan yang perlahan tapi pasti. Seolah tanah itu hidup dan sedang menelanku sedikit demi sedikit. Kukerahkan seluruh tenaga untuk menarik tubuhku ke atas. Mencengkeram apapun yang bisa kugapai, tapi permukaannya licin dan tidak memberi pegangan. Nafasku mulai tidak teratur. Panik sepenuhnya menguasai. Aku menoleh ke arah Ryan, berharap ada keajaiban. Sekecil apapun, tapi ia tetap berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatap dengan senyum yang kini terasa semakin asing. Sosok-sosok di sekeliling mulai mendekat lagi. Kali ini mereka tidak hanya berdiri, mereka merunduk sedikit. Tangan mereka terulur ke arah tanah, seolah ikut menarik sesuatu dari bawah. Tarikan di kakiku semakin dalam. Aku berteriak memanggil Ryan, memanggil siapapun, tapi tidak ada jawaban. Suaraku seperti hilang, tertelan oleh tempat itu sendiri. Dadaku sesak, pikiranku mulai kacau. Di tengah kepanikan itu, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di tanah. Sebuah benda kecil, tertanam setengah. Aku meraihnya tanpa berpikir. Bentuknya seperti gantungan kayu dengan ukiran yang mirip lingkaran di batu itu. Tapi ada garis yang terputus di salah satu sisinya. Saat aku menggenggamnya, sesuatu berubah. Tarikan di kakiku berhenti sesaat. Aku membeku, mencoba memahami apa yang terjadi. Sosok-sosok di sekeliling juga ikut berhenti. Untuk pertama kalinya, mereka tidak bergerak. Aku melihat benda di tanganku. Ukiran lingkaran itu tidak sempurna. Ada celah, seolah itu bukan penjara, tapi sesuatu yang bisa diputus. Dengan sisa kesadaran yang ada, aku menekan benda itu ke tanah di bawahku, tepat di permukaan gelap yang menahanku. Awalnya tidak terjadi apa-apa, lalu perlahan permukaan itu mulai retak. Garis tipis muncul, menyebar mengikuti bentuk ukiran yang tidak sempurna itu. Retakan itu semakin besar, memutus pola lingkaran yang sebelumnya utuh. Reaksi terjadi seketika. Sosok-sosok di sekeliling mundur serentak. Wajah mereka berubah. Senyum itu perlahan memudar. Ryan tersentak. Tubuhnya bergetar hebat, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Tarikan di kakiku melemah. Aku tidak menoniakan kesempatan itu. Dengan tenaga terakhir, aku menarik kakiku keluar dari tanah. Rasa sakit menjalar, tapi aku berhasil bebas. Ryan jatuh berlutut di tengah lingkaran. Ia memegang kepalanya, napasnya tersengal. Aku segera menghampirinya, menariknya menjauh dari titik itu. Tanah di tengah lingkaran terus retak, pola itu hancur perlahan. Sosok-sosok di sekeliling mulai menghilang satu persatu, memudar di antara pepohonan. Aku dan Ryan terjatuh di luar lingkaran, sama-sama kelelahan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara, hanya napas berat yang akhirnya terdengar jelas. Aku menoleh ke arah lingkaran itu sekali lagi. Polanya sudah rusak, tapi di tengah retakan itu masih ada kegelapan yang belum sepenuhnya tertutup. Dan entah kenapa,
Aku merasa ini belum benar-benar berakhir. Kami tidak langsung berdiri, tubuh terasa lemas, seolah semua tenaga tersedot habis oleh kejadian tadi. Rian masih terduduk, menunduk, napasnya belum stabil. Aku memegang bahunya, memastikan ia benar-benar kembali. Perlahan, ia mengangkat kepala. Tatapannya sudah berbeda, tidak lagi kosong. Ada ketakutan di sana dan kebingungan yang dalam. Ia menatapku lama, lalu bertanya dengan suara pelan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bilang, kami harus pergi sekarang juga. Kami bangkit, meski kaki masih gemetar. Hutan di sekitar terasa berubah lagi. Tidak seberat sebelumnya, tapi juga tidak sepenuhnya normal. Ada keheningan yang aneh, seperti sesuatu sedang mengamati dari jauh. Kami mulai berjalan, kali ini tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi keberanian untuk mencoba jalur baru atau memastikan arah. Kami hanya bergerak lurus, berharap benar-benar menjauh dari tempat itu. Beberapa menit berjalan, Rian tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang. Aku langsung merasa tidak enak. Aku mengikutinya menoleh, meski bagian dari diriku menolak. Di kejauhan, lingkaran itu masih terlihat samar. Di antara pepohonan, retakannya jelas, seperti luka yang belum sembuh. Dan di tengahnya ada sesuatu. Awalnya aku tidak yakin, tapi semakin lama aku menatap, bentuk itu mulai terlihat. Kegelapan di tengah lingkaran itu tidak hilang, justru bergerak, perlahan naik ke permukaan, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Rian mundur selangkah. Ia berbisik bahwa kita seharusnya tidak menghancurkan pola itu. Katanya, mungkin itu bukan untuk menjebak, tapi untuk menahan sesuatu tetap di dalam. Perkataan itu membuat dadaku terasa dingin. Tanpa sadar, aku menggenggam benda kayu yang tadi kutemukan. Ukirannya masih sama, lingkaran yang tidak sempurna. Sekarang terasa lebih berat, seolah memiliki arti yang belum kupahami sepenuhnya. Tanah di sekitar lingkaran mulai berubah lagi. Pepohonan di dekatnya tampak menggelap, seperti terseret ke arah pusat. Aku bisa melihat bayangan itu semakin jelas, membentuk sosok yang jauh lebih besar dari yang kami lihat sebelumnya. Kami tidak menunggu lebih lama. Aku menarik Rian, memaksanya berjalan cepat menjauh. Kali ini kami hampir berlari, tidak peduli arah lagi. Yang penting, sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, langkah kami kembali melambat. Hutan di depan tiba-tiba terbuka. Sebuah jalur terlihat jelas, seperti jalan keluar yang selama ini kami cari. Cahaya matahari tampak di ujungnya. Terlalu jelas, terlalu mudah. Rian berhenti. Ia menatap jalur itu dengan ragu. Aku juga merasakan hal yang sama. Setelah semua yang terjadi, jalan keluar yang muncul begitu saja justru terasa salah. Aku menoleh ke belakang sekali lagi. Di kejauhan, bayangan dari lingkaran itu kini sudah berdiri setengah terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sesuatu itu sedang melihat langsung ke arah kami. Menunggu, memastikan kami memilih, maju, atau tetap terjebak. Cengkeraman dari bawah tanah itu terasa dingin dan kuat. Tanganku tertahan, tidak bisa mengangkat benda kayu itu lagi. Aku berusaha melawan, tapi tenaga yang menarikku terasa jauh lebih besar. Rian langsung memegang lenganku, mencoba menarikku keluar. Wajahnya panik, tapi ia tidak melepaskan. Aku bisa melihat ketakutan yang sama di matanya. Namun, kali ini, ia tetap bertahan. Makhluk di belakang kami sudah sangat dekat. Aku tidak berani menoleh, tapi kehadirannya terasa jelas. Tekanan di udara semakin berat, seolah seluruh hutan menahan napas. Tanah di sekitar lingkaran kembali bergetar. Retakan yang sempat menyatu mulai terbuka lagi. Aku tahu, kalau aku gagal sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan sisa tenaga, aku menggenggam lebih kuat benda kayu itu. Ukiran lingkaran yang tidak sempurna terasa panas di tanganku. Aku memaksanya turun, menekan ke arah retakan yang terus melawan. Tangan dari bawah tanah itu semakin kuat menarikku. Perlahan, lenganku ikut tertarik masuk. Rian berteriak, mencoba menahan tubuhku. Ia menarik sekuat tenaga, bahkan sampai jatuh berlutut, tapi tetap tidak cukup.
Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Aku mengatakan padanya untuk tidak melepaskan benda itu, apapun yang terjadi. Ia menggeleng, menolak. Tapi aku tahu tidak ada pilihan lain. Dengan satu gerakan, aku memaksa tangannya menggenggam benda kayu itu bersamaku. Dan di saat yang sama, aku melepaskan diriku. Tarikan itu langsung menarikku lebih dalam. Rian berusaha menahan, tapi tanganku terlepas. Yang tersisa hanya benda kayu itu di genggamannya. Aku bisa merasakan tubuhku tenggelam perlahan ke dalam kegelapan. Tidak ada dasar, tidak ada cahaya, hanya tekanan yang semakin kuat dari segala arah. Di atas, samar-samar aku melihat Rian masih berusaha menekan benda itu ke tanah seperti yang kulakukan sebelumnya. Retakan mulai menutup. Makhluk besar itu berhenti. Untuk pertama kalinya, gerakannya terhenti. Lingkaran itu perlahan kembali utuh. Pola yang rusak mulai tersusun kembali. Cahaya redup muncul di sepanjang garis ukiran, menutup celah satu persatu. Kegelapan di sekitarku mulai melemah. Tarikan itu berhenti. Aku merasa tubuhku seperti dilepaskan, tapi bukan kembali ke atas. Aku jatuh lebih dalam. Sementara itu, di atas, lingkaran itu akhirnya tertutup sepenuhnya. Makhluk itu menghilang. Hutan kembali diam. Dan Rian berdiri sendiri di sana, dengan benda kayu di tangannya. Senyap, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, jauh di bawah sana, aku masih terjatuh. Dan aku mulai sadar, tempat ini tidak kosong. Aku tidak sendirian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rian ditemukan sendirian di pinggir hutan oleh warga sekitar. Pakaiannya kotor, wajahnya pucat, dan ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana ia bisa keluar dari sana. Ia hanya mengatakan satu hal berulang kali, bahwa ia tidak keluar sendiri. Tidak ada yang benar-benar memahami maksudnya. Tim pencari sempat masuk ke dalam hutan, mencoba menemukan jejak lain. Mereka menemukan bekas area terbuka, tanah yang terlihat tidak biasa, dan sebuah batu besar dengan ukiran melingkar di atasnya. Utuh, tidak ada retakan, seolah tidak pernah terjadi apapun. Tidak ada tanda keberadaanku, tidak ada jejak Rian selain satu arah keluar. Dan yang paling aneh, di sekitar batu itu tidak ditemukan jejak kaki sama sekali. Sejak hari itu, Rian berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, terutama saat senja. Kadang ia terlihat menatap tangannya sendiri, seolah mengingat sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Benda kayu itu masih ia simpan. Ia tidak pernah membuangnya. Katanya, benda itu satu-satunya bukti bahwa semua yang terjadi itu nyata. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam, tepat saat ia hampir tertidur, ia selalu merasakan sesuatu. Bukan mimpi, bukan bayangan, tapi tarikan halus dari bawah, seolah ada sesuatu yang masih terhubung dengannya, menunggu. Dan kadang, di saat-saat tertentu, ia bisa mendengar suara pelan di kepalanya. Bukan suara asing, suara yang sangat ia kenal, memanggil namanya, meminta untuk ditarik keluar. Dan setiap kali itu terjadi, Rian hanya bisa terdiam, menggenggam benda kayu itu erat-erat, sambil berbisik dengan suara gemetar bahwa ia tidak akan kembali ke sana, bahwa ia tidak akan membuka apapun lagi. Namun jauh di dalam hatinya ada satu ketakutan yang tidak pernah hilang. Bagaimana jika suatu hari nanti lingkaran itu kembali retak?